Oke, kita bahas untuk yang TOEFL exercise skill 3 sampai dengan skill 3 sampai dengan skill 5 itu yang ada di halaman 91. Kalian bisa menyimak ya di buku. Nah, di sini agak beda kalau tadi kita bahasnya tentang main idea, kemudian subject atau misalkan title, passage organize. Yang cari jawabannya adalah dengan mencari jawaban di kalimat pertama masing-masing paragraf, kemudian kita konklusikan dan itu adalah jawabannya. Nah, sekarang agak berbeda nih. Apa perbedaannya? Kita langsung ke pertanyaan dan di mana di pertanyaan itu kita diminta untuk mencari kata kuncinya yang diambilkan dari teksnya. Oke, contohnya. Dari nomor satu kita bisa mengetahui bahwa di sini sudah ada kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kata-kata yang diambilkan dari teks tersebut. Contohnya, according to the passage, the National University of the United States, titik-titik. Maka kata kuncinya adalah yang tidak akan mungkin muncul di pertanyaan lain, pasti adalah ini. The National University of the United States. Maka cara menjawabnya adalah kita dengan membaca cepat terlebih dahulu, cari kata-kata yang berhubungan dengan the National University of the United States. Cari kata-kata ini. Kalau kita lihat di sini langsung ketemu United States, oke, National University. Cari lagi, selain ini ada enggak? Baca cepat aja. Di sini ada National University lagi. Di sini ada National University. Terus cari lagi apakah ada National University. Sudah cuma ini dan kita baca di sekitar kata kunci tersebut yang ada di teks. Misalkan di sini. Kalau kita lihat dari sini sampai sini itu sudah informasi satu. The US does not have a national university. Amerika nggak punya national university, but the idea has been around for quite some times. Tapi gagasannya sudah ada sejak lama kayak gitu. Nah, itu informasi pertama. Amerika nggak punya national university meskipun sudah ada gagasannya sejak lama. Yang kedua, the proposed national university is his will. Oh, ternyata national university ini adalah his will. His-nya ini refers ke si George Washington. Oh, berarti sebenarnya ini adalah kemauan dari George Washington. George Washington yang menggagas. Amerika belum punya National University, tapi ini sudah digagas sejak zamannya George Washington. Kemudian di sini ada the idea of national university continue to receive support of various US president. Sampai sekarang gagasan ini masih idea, belum terrealisasikan. Gagasan ini didukung oleh berbagai macam presiden Amerika dari berbagai lintas generasi berarti. Maka informasinya yang kita dapat adalah Amerika nggak punya national university, tapi gagasannya sudah ada dari peninggalan si George Washington dan gagasan ini didukung oleh banyak presiden Amerika. Oke, ini 3 informasi penting tentang National University. Nah, kita lihat mana yang cocok dengan yang ini. Has been around for a while, sudah ada, belum ya. Does not exist, is a very recent idea. Ini gagasannya baru-baru ini, enggak, gagasannya sudah dari zaman Washington. Si George Washington is an idea that developed during the present century. Enggak, ini sudah dari dulu. Maka jawabannya adalah yang does not exist. Does not have. Amerika enggak punya, berarti jawabannya adalah does not exist. Kemudian kita cari makna di sini. Look at the word he. Kita cari he in the passage. Nah, setelah itu kita cari tahu he ini ke siapa maksudnya. Kalau kita lihat di sini kita harus cari nih kata he di sini. Oke, kita coba cari kata he. He kita scanning dapat satu he. Selain ini ada lagi nggak? Oke,
cuma satu. Maka he ini refers ke siapa? He ini kan untuk satu orang tunggal cowok. Kita cari di kalimat atau di kata-kata di belakangnya. Dari sini ke belakang, sini ya. Mana nih yang bisa kita jadikan patokan atau reference dari si he? Kalau kita lihat patokannya adalah George Washington karena dia adalah satu-satunya nama orang laki-laki yang bisa dijadikan reference dari si he ini. Oke. Nah, itu adalah caranya. Gimana kita menjawab pertanyaan untuk bagian reading ini, di mana caranya adalah kalau di skill 3 sampai 5 kita harus mencari kata kuncinya dulu di pertanyaan. Lalu kita lihat kata kuncinya di teksnya. Setelah itu baru baca di sekitar kata kunci tersebut. Maka kalian akan mendapatkan jawabannya yang sesuai dengan yang ada di pilihan ganda. Begitu juga ketika kalian membahas soal-soal lain. Misalkan yang ini, nomor 3 George Washington. Maka kata kuncinya adalah George Washington. Tapi yang did not do. Yang di sini juga tentang Andrew Carnegie. Maka cari kata-kata yang ada terkait dengan Andrew Carnegie. Kemudian ada pronoun it di line ke-7 di sini. Maka kita cari aja kata it di baris ke-7. Kata it di baris ke-7 cari aja di sini. It baris ke-7. Oh, ini baris ke-5, 6, 7. Nah, it ini dia reverse-nya ke siapa? Referensinya ke mana? Nah, caranya seperti itu. Kita cari kata kuncinya di soal, setelah itu cari jawabannya di teks dengan cara scanning dulu. Sudah scanning, baru ditengarai. Oh, saya baca di sekitar sini, ambil kesimpulannya, baru cocokkan dengan pilihan ganda. Oke, caranya seperti itu untuk TOEFL exercise 3 sampai 5. Kita hanya bahas passage 1 dan itu hanya 2 soal dan beberapa sudah saya cari tahu kan kata kuncinya. Sisanya yang di skill exercise 3 sampai 5 tolong dikerjakan sendiri. Oke, seperti biasa. Oke, seperti itu untuk yang dari tadi TOEFL exercise 1 sampai 2, ini 3 sampai dengan yang ke-5.